ini gimana? Nah, JavaScript ini mendukung nomor notasi. Misalnya defaultnya itu dia adalah basis 10. Nah, JavaScript ini juga mendukung binary itu, binary, hexadesimal dan oktal. Contohnya misal hexadesimal dia nantinya berupa nanti dia akan berupa seperti CSS yang kita kenal gitu. Untuk menyimpan angka yang mencakup tadi sudah dibilang ya sudah di bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, JavaScript ini semuanya di entah itu bilangan bulat, bilangan desimal, nah semuanya dianggap sama gitu sebagai angka gitu. Dan selanjutnya ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini sudah di ini itu hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false. Nah, yang dimana ada dua nilai benar atau salah. Nah, konsep ini juga sering digunakan di kondisi logika atau pengendalian alur program yang kita buat nantinya. Yang dimana nanti ada contoh pembahasannya, yaitu di tipe data boolean ini adalah tipe data yang berisikan data kebenaran, yang artinya hanya dua data, benar dan salah, atau yes or no gitu. Nah, benar atau true ini direpresentasikan dengan kata kunci true dan salah dipresentasikan dengan kata kunci false. Nah, walaupun tipe data boolean ini merupakan tipe data yang sangat sederhana, tapi tipe data boolean ini akan banyak digunakan di berbagai fitur pemrograman dan um, sering gitu digunakan dalam kondisi logika di dalam pemrograman alur kita nantinya gitu. Dengan contoh tipe data booleannya mungkin nanti kita akan bertemu dengan banyak kondisi yang dimana nanti ketika true dia akan menampilkan apa dan nanti ketika false dia akan menampilkan apa gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tipe data string. Nah, tipe data string ini maksudnya di mana dia digunakan untuk menyimpan teks. Nah, jadi tipe data string ini tuh atau mungkin bisa dibilang teks adalah tipe data yang berisikan kumpulan kosong atau mungkin lebih karakter. Yang dimana sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah coba untuk menggunakan string ketika membuat untuk menampilkan sebuah tulisan yang dinamakan hello world gitu. Nah, di JavaScript ini juga untuk membuat data dengan tipe string gitu mungkin kita perlu menggunakan petik dua atau mungkin petik satu sebelum sebelum dan setelah isi teksnya. Jadi ketika kita bisa mau menampilkan hello world, nah kita sebelum hello world ini kita harus diberikan petik dua atau petik satu gitu diampit di untuk petiknya gitu. Nah, di mana nanti tipe di dalam kode di dalam kode kita nanti, nah stringnya bisa di dalam tanda kutip ya, misalnya tadi sudah contohkan dan untuk contohnya sendiri tipe data string mungkin nanti akan seperti ini gitu. Kita diampit dengan tanda kutip yang dimana nanti kita akan menuliskan sebuah kalimat atau mungkin itu sebuah tulisan atau teks yang dimana nanti kita akan selamat datang di workshop kami. Nah, nanti kita akan coba masukkan beberapa tag HTML. Contohnya di sini untuk break, yang dimana nanti kita break untuk menambahkan enter di antara kedua tulisan ini. Nah, nanti kita coba tulis perkenalkan nama saya apa gitu. Nanti kita lanjut dulu mungkin untuk menambah string. Nah, di sini untuk menambah string kita bisa menambahkan dengan cara menuliskan koma. Koma ini di sesudah teks yang kita sesudah teks yang kita mau tambah nanti kita pakai operator tambah
Terus kita mau nambah teks apa gitu. Nah, nanti tinggal ditulis aja gitu. Di dalam contoh ini kita workshop dan nanti ada tulisannya ditambah nanti pengembangan JavaScript. Dan untuk jadwalnya nanti dia Selasa pagi gitu contohnya. Dan selanjutnya variabel. Nah, variabel ini variabel itu adalah sebuah nama yang merujuk pada lokasi memori komputer yang di mana data-data yang dapat disimpan dan diakses itu. Nah, bayangkan aja misalnya variabel variabel ini itu adalah sebuah kotak atau mungkin wadah atau kontainer dengan label di sebuah kotak tersebut gitu. Nah, kita semua bisa menyimpan berbagai jenis barang di kotak ini atau di variabel ini itu. Dan labelnya memberitahu kita bahwa eh, apa saja yang ada di dalamnya gitu. Dan dalam konteks pemrograman, variabel ini itu bisa menyimpan berbagai jenis tipe data seperti tadi tipe data angka, tipe data string atau mungkin untuk menyimpan nilai-nilai logika seperti tipe data boolean tadi gitu atau false gitu. Nah, untuk tanpa variabel ini, ketika nanti kita tanpa variabel, dia akan berantakan gitu. Kita bisa aja kan kalau ini tanpa variabel kita sama aja ini adalah tipe data string gitu. Dan tanpa variabel nanti kita bakal acak-acakan seperti ini, tidak dinamis itu dilihatnya gitu. Nanti kita coba tanpa buat variabel yang dimana nanti variabelnya ada variabel string dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian untuk variabel, variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data. Dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi untuk dengan menyebutkan nama variabelnya gitu. Nah, untuk membuat variabel di JavaScript, kita bisa menggunakan kata kunci var atau mungkin bisa const, let dan lain-lain dan lainnya. Yang dimana JavaScript itu adalah dynamic language yang artinya variabel yang di JavaScript itu menggunakan tipe data. Nah, nanti kita bisa mengubah-ubah tipe data di variabel yang sama. Nah, untuk di deklarasi variabel terus di sini ada tiga, yaitu const, ada let, dan ada var. Nah, untuk const digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak akan diubah. Jadi kita sudah menentukan gitu bahwa nanti misalnya kita punya variabel dengan nama misalnya nama barang, kita nama barangnya udah ditentuin. Misalnya nama barang itu bisa ada laptop, ada HP, berarti nanti kita gunainnya const gitu karena nanti dia ya akan diubah-ubah lagi gitu karena kita udah tahu bahwa variabel ini isinya lab atau misal variabel nama nama barang ini misalnya diisi dengan laptop gitu. Nah, kalau sebaliknya kalau let ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya bisa diubah gitu. Jadi nanti misalnya kita buat variabel dengan nama nama produk, nanti nama produknya bisa diubah gitu. Bisa nama produk awal misalnya laptop, misalnya nanti di akhir-akhir kita pengen rubah misalnya jadi HP gitu bisa diubah dengan kita mendeklarasikan variabel dengan let ini gitu. Nah, untuk var sendiri di sini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan cakupan fungsi. Namun di var ini sebaiknya dihindari gitu karena di dalam ECMAScript 6 atau bisa disebut ES6 dan seterusnya di var ini sudah tidak dianjurkan untuk dipakai gitu karena mungkin di LED dan cos ini lebih lebih aman gitu. Nah, untuk deklarasi variabelnya sendiri, misalnya kita sudah tahu nih apa namanya, tipe datanya mau diisi apa. Contoh misalnya penggunaan di sini, misalnya kita kan kalau pi 3,14 itu, berarti pi ini kita kan udah tahu nih nilainya, berarti kita deklarasikan variabel sebelum nama variabelnya kita deklarasikan gitu cons gitu karena nilai pi ini karena kan tidak berubah-ubah gitu
3,14. Nah, nanti kita coba konsol log, kita panggil variabelnya, maka nanti di output loggingnya nanti munculnya 3,14. Nah, untuk selanjutnya di let ini kita bisa let 25. Kita variabel usia, dengan usia kita misalnya 25, tapi misalnya nanti kita pengen rubah usia ini. Nah, kita tinggal panggil aja nama variabel awalnya apa, kita rubah. Nah, nanti di loginya dia akan mengambil data yang paling akhir gitu. Dari paling akhir kita kita buat codingnya, kita buat code-nya gitu. Yang dimana di sini nanti ada age kan umur 25, nanti di bawahnya kita tulis lagi umur 26, nanti di loginya dia outputnya akan keluar 26 karena dia mengambil nilai nilai akhir dari si variabel tersebut gitu. Nah, untuk var sendiri di sini sama sistemnya seperti si var si LED ini, dia bisa diubah gitu. Cuman di ES6 sudah tidak dianjurkan untuk memakai var gitu. Karena di sini sistemnya sama aja seperti LED, yang dimana kita punya variabel name-nya misal kita nama kita misalnya Haris, kita kita rubah nih variabel name ini menjadi namanya Budi, namanya bisa diubah gitu. Nah, nanti untuk di konsol di loggingnya nanti name-nya outputnya akan menjadi Budi karena mengambil paling akhir dari variabel tersebut. Karena di sini variabel paling akhirnya di settingnya sebagai Budi, maka outputnya akan menjadi Budi gitu. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin kita coba uh, praktek sedikit mengenai variabel dan tipe data ini. Sebelumnya mungkin teman-teman semuanya bisa download dulu namanya text editor kita, Visual Visual Studio Code. Kalau misalnya sudah diinstal Visual Studio Code-nya, bisa langsung mengikuti aja di komando ikuti. Nah, nanti Visual Studio Code sesuaiin dengan internetnya. Nah, nanti teman-teman tinggal di download aja Visual Studio Code-nya di sini di URL-nya code.visualstudio.com. Nah, kita coba sebentar.